Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat apa lihat? Sekali lagi ya. Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, Bapak minta kepada ketua kelas tolong disiapkan. Siap gerak, gerak gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya sudah kita lakukan tadi doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah dipahami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, Bapak cek dulu kehadirannya. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak, Siapa? Wisnu Pak, Wisnu. Berarti Wisnu, kenapa Wisnu? sakit Pak. Sakit. Baik. Wisnu, mudah-mudahan saja nanti Wisnu cepat sehat dan bisa belajar seperti biasa dengan kita kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengecek kesiapan kelas hari ini, Bapak lihat dulu buku-bukunya mana. Tolong sudah siapkan di atas meja. Ya. Ya. Persiapkan buku-bukunya dulu. Kemudian lihat kiri kanannya masih ada sampah atau tidak. Ya. Lihat bajunya, seragamnya, sudah lengkap hari ini? Semuanya? Oke, sudah siap semuanya? Bapak akan tanya dulu sebelum kita mulai. Biasanya kita kan ada kesepakatan belajar. Masih ingat kesepakatan kita belajar? Apa kesepakatan belajar kita yang pertama? Saling menghargai. Berarti baik. Sebelum itu, Bapak minta satu orang ke depan untuk menyanyikan salah satu lagu wajib kita hari ini, yaitu Garuda Pancasila. Silakan siapa yang bisa, ayo. Yunita. Oke. Semuanya berdiri. Oke, semangat ya. Ya. Kita semuanya nih. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih ya. Kita bernyanyi lagu nasional itu fungsinya untuk apa? Agar tumbuh semangat nasional kita, lebih semangat lagi ya, semangat kebangsaan kita, supaya kita tetap menjadi generasi yang kuat dan semangat. Semangat sebagai pelajar harus semangat. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kamu harus tahu dulu apa materi yang akan kita pelajari. Coba perhatikan ke depan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah diskusi, teks diskusi, yang mana kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pro dan kontra, dan menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen pro dan kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen pro dan kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang dibaca dan didengar. Metode atau model pelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning, ya, yaitu nanti kita berdiskusi, tanya jawab, kemudian presentasi. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian ini fokus, kita melakukan ice breaking dulu. Boleh? Boleh. Silakan berdiri dulu. Masih ingat ice breakingnya? Masih. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tepuk fokus. Oke ya? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus.
kita mudah-mudahan nanti fokus ke depan bersama Bapak selama 2 jam ya. Tetap semangat, semangat ya, semangat, semangat, semangat. Coba kalau Bapak bilang semangat, 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 semangat. Oke, baik. Untuk masuk kepada materi kita hari ini, sebelum kita melakukan diskusi kegiatan inti kita pada hari ini, ya, Bapak ingin tanya terlebih dahulu pada kalian. Sudah pernah melihat orang berdiskusi apa belum? Sudah pernah? Sudah. Di mana? Sekolah, di rumah, masyarakat, televisi ada? Ada. Kalau kau pernah melihat di televisi itu apa yang pernah kau lihat? Acara diskusi di dalam televisi? Apa? Ada? Dialog? Interaktif. Benar nggak? Ya, ada. Di sekolah kamu belajar diskusi? Ya, hampir semua mata pelajaran kita diskusi. Di rumah ada diskusi? Ada. Kalau kita ada kegiatan di rumah yang keluarga besar, tentu ada kegiatan diskusi. Kalau begitu, di antara kamu mungkin ada yang tahu apa itu diskusi? Boleh diskusi apa? Silakan diskusi. Diskusi adalah bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Bertukar pikiran kata siapa? Ada yang lain lagi diskusi? Ada? Coba. Mencurahkan pendapat. Mencurahkan pendapat. Ada lagi? Bertukar pikiran, mencurahkan pendapat. Satu orang atau lebih? Lebih dari satu orang. Membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Topik atau masalah. Ada tujuannya diskusi itu? Apa tujuannya? Mencari solusi, benar. Mencari solusi dari permasalahan atau topik yang kita bicarakan. Kalau diskusi itu ada yang pro, ada yang kontra enggak? Ada. Kalau begitu, siapa yang bisa menjawab apa itu pro? Coba, siapa yang bisa menjawab? Nih. Setuju. Yang pro? Setuju. Setuju katanya. Benar nggak? Nanti kita lihat dulu. Yang kontra, apa itu kontra? Tidak setuju. Tidak setuju berarti lawan daripada pro. Berarti ada pro, ada kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju ini saya dinamakan dengan argumen yang menentang. Benar atau tidak? Nanti di akhir akan kita kuatkan dengan materinya. Kemudian tugas kita di akhir nanti adalah menyimpulkan apa yang didiskusikan. Bisakah Anda membuat kesimpulan dalam sebuah diskusi? Bagaimana kita membuat kesimpulan pada sebuah diskusi nanti? Itu nanti akan kita lakukan di dalam diskusi. Oke ya? Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini 3 kelompok ini sudah Bapak tentukan kelompoknya. Kenapa? Berdasarkan diagnostik awal asesmen kita. Ya, ada 3 kelompok yang Bapak bagi di kelas ini. Ya, nanti duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak sebutkan di awal dulu. Ya, udah paham kan? 3 kelompok itu kan? Ada kelompok 1 nanti duduk di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok yang suka audio visual nanti duduk di tempat audio visual. Kelompok yang suka rekaman atau audio duduk di tempatnya, kelompok 2. Kelompok 3 yang kinestetik, ya, yang membaca teks nanti duduk di kelompoknya yang ketiga. Bisa kan? Tanpa beribut, tanpa ada yang berbisik-bisik, ya, semuanya duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Silakan. Yuk. Ya. Oke. Kelompok 1 dan 2 ada bawa HP kan semuanya? Ada. Oke. Linknya itu sudah Bapak bagikan ke kelompoknya masing-masing. Silakan dilihat. Ya, silakan dilihat. Untuk kelompok 1 itu ada link video Bapak bagikan di grup WA. Semuanya memperhatikan, menganalisis, mengamati video yang sudah Bapak bagikan. Di kelompok 1, kelompok 2, Bapak juga sudah bagikan link dari rekaman videonya di grup WA. Sudah diterima? Sudah. Itu didengarkan dengan baik, sudah didengarkan, dianalisis, ya. Kemudian didiskusikan bersama-sama kawan. Apa tugas kalian hari ini? Ya, mencari ide pokok setiap gagasan, mencari argumen pro dan kontra. Kemudian menyimpulkan hasil diskusi yang sudah dilihat dan didengar. Ya, apa sih kesimpulannya? Silakan bekerja sama dengan kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2. Tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Semuanya yang kelompok 2 mendengarkan dengan baik. Kelompok 1 kamu harus menonton videonya, kemudian didiskusikan bersama kawan-kawan. Ya, yang ini dengarkan videonya baik-baik. Oke ya. Kemudian untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini adalah kelompok yang membaca teks. Nah, dari teks ini nanti kamu akan menggunting, ya, menggunting, kemudian menempel, kemudian mencatatnya, menempelnya, mengguntingnya di kertas plano yang sudah Bapak berikan seperti ini. Ya, terserah bagusnya bagaimana, terserah pada kelompok 3. Oke ya, dicatat, kemudian ditempelkan di sini. Di sini sudah ada spidol warna, sudah ada gunting, sudah ada selotip juga untuk ditempelkan di depan kelas nanti presentasi dari kelompok 3. Bisa ya? Nah, ini bagikan ke kawan-kawannya. Teksnya bagikan ke kawan-kawannya. Kalau tidak ya, kalau tidak ada yang
Ada masalah, misalnya ada yang tidak paham, tolong tanya ke Bapak. Oke ya? Baik, silakan bekerja berkelompok. Siap ya. Siap semuanya. Ya, silakan kelompok berdiri. Nampakkan kamu berdiri, hanya mau berdiri. Ya, oke, kalau kita akan dari kaki di depan, pas. Ya, ini caranya, posisi. Ya, Pak. Ini tengah. Ini, posisi saya tengah. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi video yang telah kami tonton. Langsung saja, penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Zirfan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya. Berdasarkan topik yang dibahas dalam video yang sudah ditonton, adapun gagasan utama atau ide pokok. Paragraf pertama, keberadaan internet memang melalui banyak keuntungan, khususnya dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Terdapat pada kalimat pertama. Paragraf kedua, keberadaan internet bagi pelajar memiliki dampak positif serta negatif. Terdapat pada kalimat pertama. Topiknya Pak, sebutkan aja topiknya bagi Pak. Topik yang dibahas internet dan dunia pendidikan. Oke, lanjut. Paragraf ketiga, internet dapat berdampak buruk bagi pelajar. Terdapat pada kalimat pertama. Adapun argumen mendukung, yaitu keberadaan internet bagi pelajar memiliki dampak positif serta negatif. Dampak positif internet bagi para pelajar yaitu mendapatkan banyak ilmu dan hal lain yang dapat dipelajari. Kebanyakan tugas sekolah sekarang ini memang dapat dikerjakan dengan hanya mengandalkan internet. Hal itu memang sudah tak mungkin dimungkiri lagi. Yang menentang, perlu diperhatikan, internet dapat berdampak buruk bagi pelajar. Sebagai contoh, banyaknya konten pornografi, beragam situs pornografi juga kian semakin mudah dijumpai di laman internet. Dampak adanya situs tersebut tak hanya mempengaruhi usia internet dewasa, tetapi juga pada kalangan pelajar. Diduga banyak situs mengandung konten pornografi yang dikunjungi oleh para pelajar. Adapun simpulan, oleh karena itu perlu adanya imbauan untuk seluruh pihak guna menyelesaikan permasalahan itu, terutama pada orang tua dan guru, agar bekerja sama untuk mencegah dampak negatif yang dapat dipicu oleh internet. Guru dapat mengarahkan pelajar dalam memilih konten internet yang berkualitas. Peran orang tua juga amat penting, sebab orang tua yang selalu mengawasi anak pada saat di rumah. Orang tua pula bisa memberikan pengertian kepada anak terkait dampak yang diberikan oleh internet, agar anak bisa memilih informasi penting dan tidak penting. Mungkin penyampaian diskusi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon ambil sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan materi. Kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sertakan nama dan kelompok. Coba. Ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febran Duga dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimana internet mempengaruhi cara belajar siswa di sekolah? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya dari kelompok? Oke, silakan. Kamu dulu pertanyaannya. 2 pertanyaan ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam memanfaatkan internet dan pendidikan? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan ya, ada 2 pertanyaan. Silakan diskusi dulu sebentar, kemudian dijawab. Ayo, silakan jawab ini apa? Silakan dipilih. Pertanyaan dari Febrian akan dijawab oleh Yunita. Pada Yunita dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Febrian. Bagaimana internet mempengaruhi bagi pelajar sekolah? Internet membantu siswa belajar lebih mudah dengan memberikan akses informasi. Siswa bisa mencari materi, ikut kursus online, dan bekerja sama dengan teman lewat internet membuat belajar menjadi lebih menarik. Kelompok 1 membahas topik dari video yang disampaikan, yaitu internet dan dunia pendidikan. Baik, sekarang kelompok siapa lagi mau ngambil? 3 atau 2? 2? Boleh, 2 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebutkan topiknya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami dengarkan lewat rekaman audio. Apakah internet dapat membantu proses pembelajaran? Selanjutnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Mika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami lewat rekaman audio dengan topik apakah gadget dapat mempengaruhi pembelajaran. Adapun gagasan utama setiap paragrafnya yaitu paragraf yang pertama, penggunaan gadget dalam pendidikan telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Paragraf kedua yaitu gadget memberi siswa akses ke sejumlah besar informasi dan sumber daya. Paragraf ketiga yaitu gadget dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru. Paragraf keempat adalah yang kompleks. Lalu ada pula argumen pendukung. Salah satu argumen yang mendukung penggunaan gadget dalam pendidikan adalah bahwa gadget memberi siswa akses ke sejumlah besar. Ada pula
argumen terdekat. Di sisi lain, mereka yang menentang penggunaan gadget dalam pendidikan seringkali menunjuk pada potensi distraksi. Dengan begitu, banyak aplikasi dan situs web yang tersedia. Mungkin sudah bagi siswa untuk tetap fokus pada pelajaran mereka, dan mereka mungkin tergoda untuk menggunakan perangkat mereka untuk tujuan di luar belajar. Selain itu, gadget bisa jadi mahal dan mungkin tidak terjangkau oleh semua keluarga, menciptakan kesenjangan digital yang mempererat tidak kesetaraan yang ada dalam sistem pendidikan. Ada pula kesimpulannya yaitu penggunaan gadget dalam pendidikan merupakan masalah yang kompleks dengan kelebihan dan kekurangannya. Dengan mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugiannya, dan dengan menetapkan aturan dan batas yang jelas, kita dapat memastikan bahwa gadget digunakan dengan baik dan dapat meningkatkan proses pembelajaran. Pada akhirnya, penggunaan gadget dalam pendidikan harus dilihat bukan sebagai bantuan, tetapi sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendukung dan meningkatkan pengalaman belajar. Itulah tadi hasil diskusi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya bermaksud besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan, yang ingin bertanya. Oke, Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara agar penggunaan gadget untuk belajar menjadi lebih efektif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Dinda akan dijawab oleh Devri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Dinda. Bagaimana cara agar menggunakan gadget untuk belajar menjadi lebih efektif? Agar penggunaan gadget lebih efektif, siswa bisa membuat jadwal belajar yang teratur, menghindari gangguan seperti media sosial dan menggunakan aplikasi yang bermanfaat. Hal ini akan membantu siswa lebih fokus dan belajar lebih baik lagi. Apakah Dinda sudah paham? Ya, oke, nanti lagi pertanyaan berikut. Untuk kelompok kedua, silakan. Ada satu kelompok lagi yaitu kelompok 3. Tampilkan di depan kelas. Masih kelompoknya mana? Coba ambil 4 orang perwakilan. Silakan. Ya. Ada berapa ini? Bapak bantu, silakan. Mana temannya yang tampil depan? Oke, ya, silakan. Kelompok 3, silakan tampil. Oke, kelompok 3 silakan ditampilkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca berdasarkan yang sudah Anda tempelkan di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nasrul dan Laras. Kepada Nasrul dan Laras, dipersilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan materi tentang bertema makanan yang berjudul apakah menu bubur diaduk atau tidak sebelum dimakan. Gagasan utama berdasarkan teks yang dibaca, paragraf 1. Bubur adalah makanan banyak yang orang di seluruh dunia. Silakan. Selanjutnya, Bro. Baiklah, saya akan melanjutkan argumen pro atau mendukung. Salah satu argumen utama mengapa bubur harus diaduk sebelum dimakan. Setidaknya agar semua komposisi dalam mangkok bubur bisa tercampur rata. Dengan mengaduk, kamu dapat memastikan bahwa bubur, kulit ayam, kacang, kuah, dan bahan lainnya tercampur menjadi satu. Ini menciptakan makanan yang lebih menyenangkan karena setiap sendok akan memiliki konsistensi dan rasa yang sama. Selain pada preferensi dan kebutuhan tiap individu yang berbeda. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Silakan moderator ada pertanyaan. Terima kasih kepada Laras dan Nasrul yang telah menyampaikan materi. Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pesan? Oke, ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi dari penyajian kelompok 3 tadi. Saya tidak ada pertanyaan. Menurut saya penyajian dari kelompok 3 sangat bagus, menarik dan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada enggak? Enggak ada. Berarti bagus untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, silakan langsung dulu. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Baik. Oke, berarti tiga-tiganya udah tampil ya? Tiga-tiganya udah tampil. Nah, dari 3 kelompok yang udah tampil tadi, coba perhatikan ke sini, fokus ya. Fokus ini, kita SBK dulu. Boleh SBK dulu? Tepuk semangat coba. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi. Tepuk lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Saya nggak ngantuk aja. Saya fokus saja. Baik, dari 3 tampilan kelompok 1, 2, dan 3, luar biasa sekali. Saya lagi berikan tepuk dulu. Baik, untuk kita koreksi ya, tampilan kelompok pertama tadi dengan tema yaitu internet dan dunia pendidikan lewat audio visual, jadi link video yang Bapak berikan. Kelompok 1 sudah menampilkan yang baik. Tadi Bapak lihat tadi sudah ada di sana keterangan gagasan pokok, kemudian argumen pro dan kontra, dan kelompok 1 sudah juga menyimpulkan dengan baik dari hasil link video yang sudah didiskusikan bersama. Berarti kelompok 1 sudah berhasil membuat presentasi dan kerja kelompok yang baik. Itu kan untuk kelompok 2 dengan topik tadi kalau salah apakah gadget dapat
mempengaruhi pembelajaran, betul? Ya, dengan link rekaman suara Bapak lihat, Bapak bagikan lewat grup WA. Ya, tadi sudah juga ditampilkan dan kelompok 2 tadi menyajikan juga dengan gagasan pokok, ditambah argumen pro dan kontra, ditambah kesimpulan. Berarti kelompok 2 juga sudah menyajikan dengan baik untuk tampilan dari hasil kelompoknya. Tepuk tangan lagi buat kelompok 2. Dan untuk kelompok 3, coba Anda lihat di depan. Ini adalah hasil dari kelompok 3, yaitu mereka mencatat di kertas plano, kemudian menempelkan juga di sana mana yang argumen pro dan kontra. Setelah Bapak lihat tadi di hasil kelompoknya, kelompok 3 ini sudah mampu kayaknya melihat mana argumen pro, mana dan argumen kontra, dan mana yang merupakan kesimpulan dari teks yang Bapak bagikan. Dan ini adalah hasil dari gagasan utama yang didapat oleh kelompok 3 dari 5 paragraf. Coba Anda lihat. Ini paragraf pertama terdapat pada 51, paragraf kedua pada 52, bab 51. Paragraf ketiga, ide pokoknya terdapat pada 51, 4 terdapat pada 51, 5 terdapat pada 51. Kelompok 3 sudah merincikan semuanya ide pokok gagasannya di masing-masing setiap paragraf. Berarti A+ untuk kelompok 3. Ya, A+ yang meriah untuk kelompok 3. Baik, terima kasih. Tentang apa yang sudah Anda tampilkan dengan topik yang berbeda-beda. Kelompok 1 dan kelompok 2 menyajikan topik tentang internet dan dunia pendidikan. Kemudian, apakah gadget berpengaruh dalam pembelajaran? Ini adalah permasalahan aktual yang sering kita bicarakan saat ini, yaitu tentang teknologi. Ada dampak buruk, ada dampak baik. Sesuai dengan pertanyaan Anda tadi, Pak lihat semuanya sudah berdiskusi. Ada pertanyaan, semuanya saling kerjasama. Bagus sekali Anda semua. Kita menampilkan yang terbaik dari Pak dan melihat itu semua dari Anda tadi. Dari permasalahan. Kemudian dari kelompok 3 juga menyajikan topik tentang makanan. Kenapa? Bubur apakah perlu diaduk atau tidak sebelum dimakan? Nah, ini adalah antara suka dan tidak suka saja. Tadi ada yang menanggapi, penyajian menarik dan jelas, namun tidak ada pertanyaan. Semuanya anak-anak Bapak hari ini sudah menampilkan yang terbaik untuk hasil kelompoknya masing-masing. Oke, bagaimana? Untuk melihat hasil kegiatan belajar kamu hari ini, Bapak akan menampilkan materi hari ini. Apakah sesuai dengan yang Bapak sampaikan atau tidak? Coba Anda perhatikan semuanya, fokus ke depan. Ya, inilah kesimpulan hari ini adalah penjelasan diskusi dari Bapak. Ini coba lihat. Diskusi berarti sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Dalam arti luas, memberikan jawaban atau bicara lebih serius tentang suatu masalah. Tadi ada yang di awal tadi ada yang menjawab bertukar pikiran, mencurahkan pendapat. Betulkah diskusi seperti itu? Ternyata benar. Kegiatan tanya jawab lebih dilakukan antara satu orang atau lebih, antara 2 orang atau lebih, membahas suatu topik dengan tujuannya apa? Tujuannya apa, nak? Tujuannya adalah mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, keputusan bersama mengenai suatu masalah di setiap paragraf. Kemudian tahu lagi mana yang pro, mana yang kontra, nanti baru disimpulkan sebagai hasil terakhir dari sebuah kesimpulan. Nah, ini contohnya. Ini tentang makanan, tentang mie instan. Ya, di sini yang dicetak tebal itu, ini di depan, itu adalah kalimat utama. Secara medis, makan mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Pada kalimat pertama itu merupakan gagasan utama. Mana dia pihak yang kontra? Terletak di bagian terakhir, lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Itu adalah yang kontra dan yang menentang. Kalau yang pro, banyak kalangan yang mendapat bahwa tak masalah apabila makan mie dicampur dengan nasi. Ini adalah orang yang setuju dengan makan mie instan. Sekaligus letak gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama, sekaligus juga menjadi argumen pro di sana. Nah, lihat kesimpulannya. Jika memang benar bahwa mie instan bercampur nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengkonsumsinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini adalah hasil dari kesimpulan yang dicontohkan ini tadi. Nah, semua yang berdasarkan Bapak sampaikan ini ternyata sudah Anda lakukan dengan baik tadi. Tepuk tangan sekali untuk semuanya. Baik, terima kasih. Oke, kalau begitu materi kita sudah selesai hari ini, ya. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, aja. Ya, boleh. Kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini yaitu diskusi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok yang membahas sebuah tema atau topik, di mana di dalamnya terdapat gagasan atau pendapat yang mendukung atau pro dan yang menentang atau kontra. Dari pendapat-pendapat pro dan kontra tersebut, secara bersama-sama mencari solusi atau pemecahan masalah sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan kesimpulan adalah hasil ringkasan poin-poin penting dari setiap paragraf. Oke. Baik, terima kasih kepada Azilfa yang memberikan kesimpulan kita hari ini. Satu orang baru, ada 1 orang lagi? Boleh 2 orang saja cukup ya menyimpulkan hari ini. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diskusi itu mencurahkan pendapat tentang suatu topik pembicaraan, meskipun berbeda pendapat, namun harus tetap mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, kesimpulan adalah rangkuman dari teks bacaan dengan mengambil poin-poin penting atau gagasan utama dari setiap paragraf. Oke, baik. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk yang memberikan kesimpulan hari ini. Baik, terima kasih Silva, terima kasih Kalisa. Benar sekali bahwa diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran, mencurahkan pendapat, menyajikan sebuah topik, kemudian kalau jika ada masalah dalam diskusi itu, tentu saja ada pendapat pro dan kontra, kemudian nanti bagaimana kita menyelaraskan atau menyatukan pendapat sebagai tujuan tujuan diskusi itu, yaitu mendapat solusi dan kesepakatan bersama. Oke, baik. Ternyata Anda hari ini bisa menyimpulkan. Oke, untuk menguji keterampilan kamu hari ini, kemampuan kalian hari ini, Bapak akan berikan soal. Ya, silakan diisi dengan cepat ya. Silakan diisi dengan cepat soal-soalnya. Nah, ini dia. Ada 3 soal kuis Bapak berikan.
tolong ditulis di kertas lembar kalian saja, boleh? Silakan kasih nama, kelas, kemudian jawabannya. Nih, tidak. Silakan waktunya dari sekarang, Bapak berikan waktunya 5 menit, ya. Bapak berikan waktunya 5 menit. Silakan bekerja dari sekarang. Enggak perlu. Jangan lupa pakai nama kelas. Jawab yang ada di bagian. Tunggu di mana? Dari lokasi di lokasi semuanya. Kalau ini belum ambil kelompoknya belum Bapak. Ya, kelas. Buat aja kelas. Sama kelas A. Kelas dengan A. Oke. Dan lagi. Oke, jadi lu. Nah, oke. Sudah? Oke. Nah, kuis sudah kita lakukan, sudah dijawab dan sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir kita hari ini adalah, coba Anda perhatikan di depan kelas ini. Ada ini refleksi pembelajaran. Pertanyaan refleksinya coba Anda perhatikan ke depan. Tuh, ya. Pengalaman berharga apakah yang Anda dapat setelah pembelajaran hari ini? Di tangan Bapak ada kertas sticky note, ya. Belum ada yang bawa kertas pulang, belum ada. Ya. Di tangan Bapak ada kertas sticky note, nanti akan Bapak bagikan satu per orang. Ya. Di dalam kertas ini kalian akan membuat jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan di depan. Pengalaman berharga apakah yang Anda dapat setelah pembelajaran hari ini? Nah, ya, silakan kamu tulis pengalaman apa yang mendapatkan hari ini. Singkat dan jelas, ya. Dulu, masih banyak temannya dulu. Silakan isi. Oke. Silakan isi. Jangan kemana-mana. Nanti Anda tempelkan di bawah jawabnya, ya. Secara teratur ya, secara bisa. 1, 2, 3, 4 di bawah, ya. Oke, yang lainnya boleh tempelkan. Silakan. Silakan, yang sudah siap boleh menempel. Silakan. Bapak lihat dari belakang sini. Ya. Silakan. Semuanya berarti 21 orang ya, karena satu orang sakit tadi. Ya, semuanya tertempel di situ. Satu pertanyaan saja cukup untuk hari ini. Pengalaman berharga apa yang Anda dapat setelah pembelajaran kita hari ini? Coba kita cek dulu. Kita cek dulu di sini ya. Dinda, pengalamannya sangat menyenangkan. Kemudian Kalisa, menyenangkan sekali. Olivia Oka, sangat menyenangkan. Ritina, sangat senang dan sangat jelas kalau menjelaskan materi. Oke, terima kasih. Tiara Laura dapat berkolaborasi yang baik. Oke. Yang lagi menyenangkan. Nitza, bekerja sama dan berkolaborasi yang baik antar teman. Oke. Arifin sangat asik. Nasir Jaya, banyak dapat ilmu baru tentang diskusi. Kemudian dari Mai Syarok, banyak ilmu baru yang didapat. Oke. Dila, Sadila gembira. Oke, di Indonesia menyenangkan. Banyak pengalaman tentang diskusi yang baik. Alhamdulillah. Oke, nah, dapat ilmu baru tentang diskusi. Asik pula. Mudah dimengerti, Delinda. Oke ya. Kemudian belajar dari ini sangat menyenangkan dan sangat seru. Kami bisa diskusi dengan kawan-kawan juga. Oke. Ada lagi Jezi menyenangkan. Laras, Aulia, Ulfa. Banyak kerjasama dengan teman. Kemudian belajar tadi sangat menyenangkan. Debri, metode Bapak hari bagus. Oke, ini baik nih. Siapa yang dapat banyak? Banyak dapat ilmu baru dari kerjaan Bapak. Oke, teman-teman semuanya dulu. Ya. Oke, terima kasih Nak atas kesan dan kesan-kesan pembelajaran kita pada hari ini. Berarti ya tidak sia-sia Bapak menyampaikan materi untuk hari ini. Anda semua bisa memahami dan mengerti tentang materi yang sudah Bapak ajarkan hari ini. Ya, oke. Tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan Bapak minta waktunya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak minta kepada Anda semua untuk menyiapkannya di rumah. Ya, untuk pertemuan berikutnya, Bapak minta kamu persiapkan di rumah. Materi kita yaitu tentang struktur, teks, diskusi, dan ciri kebahasaannya. Nah, ini kamu pelajari di rumah berdasarkan berdasarkan buku paket boleh, berdasarkan YouTube juga boleh. Berdasarkan Google juga boleh. Kamu simak materinya di sana. Kalau perlu kamu salin, kamu catat. Nanti kita diskusikan lagi di pelajaran selanjutnya. Mengerti Anda semuanya? Mengerti? Semangat? Suka dengan teknik diskusi seperti ini? Nah, mudah-mudahan nanti kita juga akan mendiskusikan pembelajaran kita selanjutnya. Namun tugas kamu di rumah adalah mencari materi yang berhubungan dengan ciri kebahasaan dan struktur teks diskusi. Boleh diambil dari YouTube, boleh diambil dari Google, boleh diambil dari berbagai referensi buku bahasa Indonesia kelas 9. Oke ya? Oke, sampai pada detik ini masih ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Sama-sama
kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas segala kesalahan Bapak hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.